Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Julkar Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ini berdasarkan surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Ini dikeluarkan pada tanggal 2 Februari 2024. Nah, berkenaan dengan PMM atau Platform Merdeka Mengajar, itu yang pertama, sistem aplikasi Platform Merdeka Mengajar atau PMM itu merupakan alat bantu yang disediakan bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensi secara berkelanjutan. Fitur-fitur dalam PMM seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya, dan komunitas itu tidak wajib, ya, tidak bersifat wajib, tidak memiliki tenggat waktu, dan bukan merupakan pekerjaan administrasi tambahan bagi guru maupun kepala sekolah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek mengharapkan guru dan kepala sekolah mendapatkan nilai tambah dari PMM dalam keseharian menjalankan tugas. Ya. Jadi untuk fitur seperti pelatihan mandiri, komunitas, refleksi kompetensi, bukti karya, dan lain sebagainya itu tidak wajib. Ini sebagai tambahan. Ya. Yang kedua, di samping fitur-fitur itu, PMM juga menyediakan fitur pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Tapi harus diingat bahwa pengelolaan kinerja yang ada di PMM ini harus digunakan oleh guru dan kepala sekolah aparatur sipil negara atau ASN. Sedangkan untuk non-ASN atau honorer tidak diharuskan, ya. Jadi bagi guru yang non-ASN tidak diwajibkan. Sedangkan yang diwajibkan di sini untuk pengelolaan kinerja ini adalah guru atau kepala sekolah yang ASN. Yang selanjutnya, mengenai pengelolaan kinerja ASN, guru dan kepala sekolah, bahwa sampai dengan 1 Februari 2024, yaitu sekitar 93 dari ASN guru dan kepala sekolah sudah berhasil mengisi perencanaan sasaran kinerja pegawai atau SKP periode Januari sampai Juni 2024 dalam aplikasi PMM. Nah, di sini ya. Jadi yang sudah mengerjakan di bulan Januari kemarin, yaitu perencanaan guru dan persetujuan kepala sekolah, itu sekitar 93% dari ASN guru dan kepala sekolah sudah berhasil mengisi perencanaan sasaran kinerja pegawai. Jadi untuk 7% ASN guru dan kepala sekolah yang belum berhasil, nah kesempatan untuk memasukkan SKP periode Januari sampai Juni 2024 dalam aplikasi PMM masih dibuka sampai dengan 31 Maret. Kemdikbudristek siap mendampingi guru dan kepala sekolah melalui pusat bantuan dalam aplikasi PMM. Nah, di sini ada pusat bantuan, terus nomor telepon 177 atau alamat pos elektronik pengaduan kemendikbud.go.id. Nah, silakan teman-teman jika ada masalah mengenai platform Merdeka Mengajar bisa menghubungi pusat bantuan. Terus yang selanjutnya, aplikasi PMM sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Artinya, ASN guru dan kepala sekolah yang sudah melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM tidak perlu lagi melakukan pengelolaan kinerja di aplikasi e-kinerja BKN. Nah, ini sering ditanyakan, apakah kita mengerjakan juga di aplikasi kinerja di BKN. Ini sudah dijawab oleh Kemendikbud. Jadi, ASN guru dan kepala sekolah yang sudah melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM tidak perlu lagi melakukan pengelolaan kinerja di aplikasi e-kinerja BKN. Karena data dalam PMM akan disalurkan ke aplikasi e-kinerja secara berkala. Selanjutnya sesuai dengan surat edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 17 tahun 2023 dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 9 tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru tanggal 15 Desember 2023, pemerintah daerah melakukan pendampingan, pengawasan, pembinaan kepada ASN guru dan kepala sekolah dalam melakukan pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM. Ini ya. Selanjutnya,
mengenai penggunaan aplikasi pemerintah daerah untuk pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Yang pertama, pemerintah daerah yang memiliki aplikasi tersendiri di luar fitur-fitur pengelolaan kinerja di PMN dan aplikasi e-kinerja untuk pengelolaan kinerja aparatur sipil negara agar tidak lagi mengharuskan ASN guru dan kepala sekolah untuk mengisi aplikasi pengelolaan kinerja daerah. Yang kedua, pemerintah daerah yang memerlukan data kinerja ASN guru dan kepala sekolah dapat berkoordinasi dengan BKN agar mendapatkan data saluran dari aplikasi e-kinerja BKN secara berkala. Hal ini dimaksud agar pekerjaan administrasi guru dan kepala sekolah tidak bertambah dengan pengisian informasi pengelolaan kinerja pada beberapa aplikasi yang berbeda. Selanjutnya, bagian E, mengenai siklus pengelolaan kinerja bagi ASN guru dan kepala sekolah. Yang pertama, Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607-B.B.1 HK.03 2023 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah menjelaskan bahwa penilaian kinerja dilakukan secara menyeluruh dalam 2 semester setiap tahunnya, yaitu Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember. Jadi ada 2 kali dalam 1 tahun. Jadi semester 1 itu sendiri, semester 2 itu sendiri. Yang kedua, saat ini terjadi miskonsepsi bahwa seluruh SKP periode Januari-Juni harus dicapai pada bulan Januari 2024. Miskonsepsi tersebut perlu diluruskan karena masa pelaksanaan kinerja periode Januari sampai dengan Juni 2024 adalah sampai akhir periode atau Juni 2024, bukan hanya bulan Januari 2024. Nah, oleh karena itu, pelaporan pelaksanaan kinerja untuk periode Januari-Juni 2024 dapat dilakukan sampai akhir Juni 2024. Nah, pengaturan lini masa yang sama juga berlaku untuk periode selanjutnya. Nah, ini artinya pelaksanaan kinerja itu dilakukan selama 6 bulan, bukan dilaksanakan hanya di bulan Januari. Di bulan Januari ini kita melakukan perencanaan, sedangkan pelaksanaan itu Januari sampai dengan Juni. Jadi ketika ada bukti pendukung seperti sertifikat dan lain sebagainya, jangan hanya diselesaikan di bulan Januari. Tidak diwajibkan ya, tidak diwajibkan di bulan Januari. Tetapi selama periode misalnya Januari sampai Juni, misalnya dilaksanakan di bulan Februari, Maret, April, Mei, dan lain sebagainya. Artinya jangan sampai kita terfokus mengejar ini saja hanya di bulan Januari. Selanjutnya, yang ketiga, pemerintah daerah yang memerlukan data pengelolaan kinerja sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP, ASN guru dan kepala sekolah melakukan penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, yang A, pemberian TPP dalam periode Januari-Juni 2024 menggunakan hasil penilaian kinerja pada tahun 2023 yang diperoleh dari yang pertama aplikasi kinerja BKN atau sumber data lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ini untuk yang tahun 2023 ya. Nah, yang kedua, pemberian TPP dalam periode Juli-Desember 2024 dan seterusnya menggunakan hasil penilaian kinerja 1 semester sebelumnya yang diperoleh dari aplikasi e-kinerja BKN yang datanya disalurkan dari aplikasi PMM. Jadi nanti menggunakan data yang ada di PMN ya. Oke, selanjutnya yang keempat, pemerintah daerah perlu memastikan pemberian TPP ASN guru dan kepala sekolah tepat waktu sesuai dengan lini masa yang ditetapkan. Oke, itu saja mengenai pengelolaan kinerja. Jadi bagi teman-teman yang belum menyelesaikan perencanaan kinerja, masih ada waktu untuk menyelesaikan. Yang kedua, bahwa pengelolaan kinerja dari kinerja BKN atau dari pemerintah daerah semuanya sudah terintegrasi dengan pengelolaan kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar. Yang selanjutnya bahwa pengelolaan kinerja yang ada di PMM ini atau pelaksanaannya itu tidak diselesaikan hanya di bulan Januari ya. Jadi ada tahapannya. Itu pelaksanaan selama 6 bulan.
Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.